Kembali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santo X MPM. Ambek channel siapa? Channel Pangestu 17 Adi. Oh, iya. Endorse. Gak bayar bisa. Bayar. Channel Pangestu ya. Pangestu 17 Adi. Ya, Pangestu 17 Adi. Kontennya Iya, apa? kontennya konten anu iki, konten santai. Jadi santai, diskusi santai. Kalau kemarin kan saya sudah bahas carane apa jadi mekanik ya. 41 ono motor 2 tak, 4 tak. Yang kedua motivasi kenapa harus jadi mekanik. Nah, hari ini kira-kira ya kan kebetulan kan teman-teman kan dari mekanik semua. Kira-kira takoknya apa bet nang aku bet? Sama awakmu pemula asalnya kan berangkatnya kan dari awal dari nol semua kan ngono lho. Terus apa sih menurutmu perlu dibahas ya, Bu? Ini ya. Pertama kan kita mekanik pasti ngikut orang dulu. Belum bisa buka bengkel sendiri karena kita kan belum punya pengalaman. Betul. Nah, kalau kita sebenarnya sudah ikut orang lama, pasti kan orang itu ingin punya usaha sendiri. Pasti. Pasti, meskipun kecil-kecilan ya. Pasti. Maupun buka di rumah atau di teras. Yang penting kan ada teknik Usaha dulu, sendiri. Usaha sendiri. Jadi mekanik melu wong pasti cita-cita mekanik itu punya bengkel sendiri. Nah, meskipun kecil. Meskipun nggak ngomong itu. Iya. Ya. Setuju ya, setuju ya. Setuju. Kita Berarti- kan pasti butuh apa ya? Asisten lah. Hmm. Nah, itu enaknya itu kita ambil asisten itu yang sudah mahir atau yang masih awam lah ya. Kalau ambil mekanik gitu. Kalau ngambil Mekanik mekanik, ya? iya. Ketika teman-teman buka sendiri terus ngambil mekanik. Nah makanya kan gini, kelebihannya ada kelebihan dan kekurangan, Bet. Apa kok kalau kebanyakan orang ya kan dua versi toh. Iya, ada yang mau ngambil jadi atau Nah yang dari kebanyakan awal. orang kalau nggak ngerti bengkel atau bukan dari mekanik, ini ngomong bukan dari mekanik, terus buka bengkel, dia kan maunya yang instan, golek mekanik sing wis jadi, bener nggak? Iya. Sing wis jadi karena dia mikirnya kan yo image dari konsumen, kemudian dia yo nggak iso karena nggak bisa. Makanya Tapi kan kita ambil resiko berarti dari segitu. oh iya, pebisnis harus ada resiko, Pak. Kalau nggak ada resikonya bukan pebisnis. Tapi kan pilihan dia ketika dia nggak ngerti, ini ngomong, aku usaha bengkel, Pak. Tapi saya nggak, basic saya bukan dari bengkel. Aku njupuk mekanik, sing dadi apa sing belajaran? Aja. Duh, aku nggak iso. Nggak bisa, ngambil jadi. Jadi toh. Iya. Ayo ora di kira-kira di. Iya. Sehingga awakmu nggak iso iki. Terus buka bengkel. Awakmu golek mekanik sing dadi apa belajaran? Ya jadi kan ketika kan saya buka bengkel itu bukan keahlian saya. Nah, artinya peluang mekanik itu menjadi bos itu lebih gede, Pak. Nah, ya. Karena dia sudah mengetahui. Karena ya. dia sudah belajar. Bener nggak? Iya. Kenapa kok saya cerita? Aku memotivasi tapi bukan sesuatu yang istilahnya nggak nyata loh. Ini memang arahnya ke sana kan. Iya. Jadi, kemungkinan mekanik itu jadi bos itu lebih besar. Bos bengkel loh ya, ngomong bos bengkel loh ya. Iya. Daripada orang yang nggak ngerti bengkel sama sekali terus usaha bengkel. Nah, maksudnya kesempatannya kan harus dimanfaatkan. Ya nggak? Nah, tadi kan buka bengkel tapi nggak ngerti bengkel. Iya. Golek mekanik tadi. Biasanya kasusnya pasrah karena mekaniknya. Iya. Takut ditinggal keluar sama mekanik. Nah, dia kan. Iya ora? Heeh. Itu yang sering terjadi. Jadi ketika bengkel itu sudah buka, otomatis karena dia nggak bisa, yo takut ditinggal keluar sama mekaniknya. Pertanyaanmu ndek aku ya, Bang. Ya itu kan kita ambil mekanik jadi. Oh, Nah, berarti kalau kita ambil mekanik yang istilahnya gimana ya, masih terjun lah, belum terlalu mahir. Berarti kan kita harus siap menerima konsekuensinya. iya. Karena dia kan belum mahir. Hmm. Nah, kita juga belum mahir. Nah, makanya kan kalau saranku kan gini tuh, Pak. Kenapa kok aku nggak jarak wingi biar nang videoku 7 sampai 8 tahun ya. 5 Pertama kalau sudah 5 itu kan secara teknis oke lah harusnya. Tapi untuk konsumen, administrasi, manajemen itu angka 7 sampai 8 tahun
Oke, baru buka artinya kamu sudah jadi. Tinggal golek pembantu mekanik yang nanti kamu kader menjadi mekanik kan ngono toh. Pernah nggak aku ngambil mekanik sing wis dadi? Ayo. Gak pernah toh? Ayo Wi, berangkat teko nol toh? Nol betul. Aku nol toh? Iya. Adi ya nol lah, budal ini ya karo apa toh? Tapi gimana sih Pak? Ketika kita ngambil dari nol, itu kan kelebihannya itu seperti apa? Kelebihannya Ketika ngambil Mekanik memang dari nol. Kita ngajari dari awal. Berapa? Terus Kelebihannya apa? Kelebihannya dari nol. dari nol. Berarti Nol kan ini. kita harus siap menerima kekurangannya dia tidak mengetahui teknik kok. Iya. Gak ngerti Ya karena kita ambil dari nol. dari nol. Lah Kelebihannya? saya seneng ngambil dari nol loh. Kenapa? Alasannya. Gini, karena kalau mekanik sudah jadi, itu dia sudah punya karakter. Mungkin dia menentukan target ya. Bukan target, Pak. Gini loh. Aku yo, Iya. bukan nanti ini persepsi orang beda-beda. Kita ngomong di lingkungan kita Ya, aja, di lingkungan kita aja wis sing tak lakoni ae yo. Ya nggak usah. Kenapa keluar. kok saya ngambil mekanik selalu dari nol? Ya basicnya aku mekanik asalnya. Aku iso ngajari nol sampai dadi kan iso. Ya toh. Pertama itu, kedua, saya pengalaman setiap saya ngambil mekanik yang sudah jadi, itu karakternya pasti nggak iso ngikuti kita. Karena dia belajarnya dari bengkel lain. Nah, masing-masing bengkel kan punya sistem masing-masing. Punya cara ngajari masing-masing. Lah aku kerja, otomatis kan yo aku pingin arekku kan yo ikut karakter kita. Kita yang membentuk karakter. Jadi karakter building bahasanya. Bukan kita yang ikut dia ya. Enggak. Tapi kalau orang sudah jadi, kita akhirnya ikut dia. Ngikut kita. Bener. Mau nggak mau. Mau nggak mau, kowe buka bengkel, mekanikmu jadi, otomatis kamu akan ngikut mekanikmu karena dia sudah punya karakter kuat. Ngono pertimbangannya. Tadi ya ini sharing aja kenapa kok saya seneng ngambil nol, Pak. Karena buat saya ya kertas putih kosong. Itu harus kok gambari apa ae kan terserah kamu yang mau gambar. Tapi nek kertasnya wis penuh urek-urekan, ayo semrawut. Iya. Ya bareng bersih namanya membentuk gimana kan nggak bisa. Ya, ini beda pandangan lo ya, beda orang beda lo ya. Tapi aku lebihnya kenapa kok setiap ngambil mekanik aku pasti dari nol, Pak. Iku, ayo coba. Wes setuju ndi kira-kira? Umpama kowe dadi bos iki, kan ngomongan logikane saumpama kamu buka bengkel usaha dhewe. Iya. Kamu wis belajar mekanik toh? Wis iso toh? Nah, pertanyaannya, kamu ngambil yang jadi apa yang belajaran? Kalau saya ngambil yang dari nol mungkin Pak. Sama. Aku mesti ngomong biar arek. Kalau kamu buka bengkel, basicmu kamu tahu. Kamu bisa ngajari. Ya kamu harus membentuk mekanikmu, karakternya ikut kamu. Maka solusinya adalah ngambil yang dari nol. Mau mekanik itu kan sama sebetulnya. Bukan pinter ndak ada, Pak. Bisa karena terbiasa. Aku bendino nyekel iku wae terus. Ya iso, Pak. Ya enggak? Bendino ya, ini masak ya Dian. Bendino masak ya, iso masak. Bendino garap ya iso. Artinya memang masing-masing orang itu punya pandangan masing-masing berbeda. Ya banyak juga teman-teman yang ngambil mekanik yang sudah jadi. Tapi pengalaman saya kalau saya ngambil mekanik itu tak praktekin karo Erik yo. Primanusa Group. Ini ngomong, lek njupuk mekanik dadi ri. Mentok 2 tahun wis. Paling 2 tahun wis pindah meneh. Paham enggak? Iki saya tidak merendahkan siapapun loh ya. Coba bayangkan, kamu kerja ikut saya. Jadi mekanik iki. Terus jadi mekanik. Terus kamu keluar dari tempat saya. Terus kamu ikut orang lagi, jadi mekanik lagi. Memungkinkan nggak kamu dari tempat yang kedua itu kamu keluar? Mungkin. Karena kamu akan membandingkan. Dhisik melu Mas Santo ngene, aku melu saiki ngene. Mungkin bayarannya lebih gede, tapi suasananya beda. Ya nggak cocok ini. Artinya mekanik itu secara karakter, kita ngomong karakter loh Pak yo. Ini bahasaku. Kalau orang itu sudah ikut saya, harusnya itu keluar buka sendiri. Berarti dia karakternya kuat, keinginannya kuat, ingin maju itu kuat.
Tapi kalau dia keluar terus ikut orang lagi, artinya dia nanti akan membandingkan lagi. Sampai bosnya kono pun membandingkan, nanti dia ditawari orang lagi dia akan pindah-pindah. Itu karakter Pak, tidak bisa. Makanya menurutku, ya sing bener itu belajar sing pinter, metu buka dhewe Pak. Ayo. Lek kon melu aku ae metu terus pindah. Ikut yang kedua, kemungkinan kamu akan pindah yang ketiga. Karena sudah jadi. Ya lah. Ya apa menurutmu Di? Wi. Masuk akal nggak? Mesti Ya. pandangan kita masuk akal nggak? Karena memang dari nol semua. Ya saiki awakmu itu nol lah. Jadi kepala mekanik ya iso atau nyatanya saiki Iya, kan? menguasai toh, menjelaskan ke konsumen ya iso. Administrasi ya iso. Dulu ya nggak bisa. Febri Iya. SMP Pak. Tapi sekarang loh, jadi leadership bisa. Jadi kepala mekanik iso, ngatur anak buah iso, administrasi iso. Karena dia mau belajar. Karakternya kita yang bikin, yang kita membentuk karakter mau. Jadi teman-teman yang nggak bisa atau nul putul, ini nul putul bahasa, nggak ngerti bengkel plus. Menurut saya jangan berkecil hati. Karena tidak semua pemilik bengkel itu nyari yang sudah pinter Pak. Kan akeh toh sing ngelamar kerjaan itu karena saya sudah pengalaman, aku training, aku siki, aku ngelamar kerja pasti gampang. Yo, tapi ya memang logikanya seperti itu. Tapi kalau saya tak balik, aku lah ono sing ngelamar sing pengalaman loro, sing nggak ngerti blas loro, aku milih sing nggak ngerti blas Pak. Satu, ya aku kayak kesempatan sing nggak ngerti, supaya ngerti, membentuk karakternya. Kedua, karena dia sudah pinter, yo dia iso buka bengkel dhewe, yo iso golek kerjaan di tempat yang lain lebih mudah. Ya enggak? Sama, ijazah sama SMP, karo ijazah sama STM. Logikane. Yo saya melihat, kenapa kamu enggak sekolah SMP, STM? Ngono lho, Pak. Kalau alasannya memang karena keadaan, enggak mampu membiayai orang tuanya, saya akan pilih yang SMP, Pak. Daripada yang SMK. Kenapa? Karena SMP itu mencari pekerjaan susah. Ya, kalau Enggak, bondo ijazah kan enggak iso, Pak. Ya. Tapi kalau STM, kowe golek kerja nang tempat lain pasti seiso lah. Jadi ya iki bekerja itu tidak hanya sekedar golek duit, Pak. Tapi yang golek manfaat lho. Bisa membantu juga. Iki menurutku, makanya awakmu nol tak gowo, nol tak gowo, nol tak gowo. Kebanyakan semua dari nol. Sing melu aku rata-rata nol semua, Pak. Enggak ada yang ikut saya, sudah jadi ikut saya, enggak. Pasti dari nol. Dan faktanya kan mereka lulus ya bisa buka Dewi Yudi, keluar buka sendiri. Yuk keluar buka sendiri. Aku harapanku seperti itu. Oke, ya mungkin apa ya? Apa menanya? Ya masih dunia bengkel ya. Kan ki dulu juga saya STM. Oh. Nah, dulu saya juga pernah magang. Oh. Nah, itu kan selama 3 bulan. Nah, itu sebenarnya magang itu kan dari sekolah. Nah, itu tuh membantu bengkel atau merepotkan atau seperti apa? Magang itu pertama merepotkan, bener nggak? Bener. Setuju ya? Kalau merepotkan kenapa harus diterima? Ya nggak bisa, kita kan punya istilahnya moral ini Pak, ngomong tanggung jawab moral Pak, mencerdaskan kehidupan bangsa, ngono tuh Pak. Jadi kita juga harus support pendidikan. Ya wong asale gak iso ya belajar kan dadi iso, paham nggak? Artinya kita harus memberi kesempatan anak magang. Aku nang Blitar sekali nerima arek akeh, Pak. 20 tapi dipecah-pecah ini. Artinya apa? Ya ini diskusi yo. Iki mungkin banyak yang setuju atau enggak setuju terserah. Cuman kan saya ngomong apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan aja. Kenapa? Karena anak STM itu juga harus diberi kesempatan untuk belajar. Makanya kalau magang itu 3 bulan, saya nggak setuju, Pak. Kurang lama atau? Oh, enggak. Kan gini. Bulan pertama, kowe mengerti enggak arek magang bulan pertama? Kowe ana arek magang enggak? Iya. Arek magang. Mbok kon jupuk kunci ngerti enggak? Enggak paham. Enggak ngerti blas toh? Iya. Ayo. Ya enggak, Di? Ngerti enggak kira-kira? Mungkin adaptasi. Ada. Jadi bulan pertama itu dia mengenal kunci, ngenali baut iki kuncine sakmene. Buka iki arah berlawanan jarum jam searah jarum jam. Pak, aja meneh buka bongkar pasang baut, Pak.
Wong kunci gak ngerti. Nah, ini kritik juga buat SMK loh ya. SMK, sekolah biar sekolah juga. Kemarin kebetulan aku nang Blitar itu nang SMK negeri sama SMK Islam ya. Itu saya kasih masukan, Pak. Pak, kalau sampean nitip ke tempat saya magang 3 bulan saya pasti tolak. Kenapa, Mas? Kalau 3 bulan itu, Pak, ketika dia sudah pertama ngerepotno iki, Pak. Jebuk kunci gak iso. Iki kon ngono sembarang gak iso. Gur klumbrak. Nah, harus dia kita tatar dikencengin. Begitu belajar 1 bulan sudah mulai mengenal isok di ngomong bongkar ban, isok di ngomong bongkar ngono toh. Bulan kedua, bulan ketiga dia sudah mulai bisa, Pak. Seharusnya kalau dia serius loh. Iya. Lah, bulan ketiga, keempat, kelima, keenam harusnya dia berproses, melancarkan. Yo, istilahnya nyekel kunci biasanya buka baut iku sik. Anu kan dia ngelancarno tangane to, Pak. Iya. Menghafal atau melancarkan kemudian sudah berproses untuk menjadi pemula, ngono Pak. Makanya ada program pemerintah namanya TEFA, Teaching Factory. Itu di Blitar saya MOU sama SMK. Jadi mekaniku tak kirim dengan SMK. Yang servis itu punyanya siswa, punyanya guru, servis di situ yang ngerjakan muridnya. Aku ngomong, "Pak, muridmu itu mosok magang di kongon jebuk kunci nggak iso, Pak." Nggak tahu. Ya apa? Ya caranya ini, Pak. Sepinter-pintere penonton, itu cuma sak tepuk tangan, Pak. Karo teriak-teriak. Sak goblok-gobloknya pemain, iku iso main, Pak. Artinya apa? Ya ayo, Pak, muridmu didadakno pemain. Jadi muridnya kongon garap, kita yang ngawasi. Itu namanya teaching factory. Nah, kebanyakan kan tidak semua. Ono SMK sing jerese TBSM. Jurusan teknik sepeda motor ada bekerja sama dengan istilahnya anu lah, ATPM lah, bahasanya bekerjasama sampai AM lah. Ya. Jadi kalau menurut saya magang itu 6 bulan, Pak. Kalau 3 bulan Kurang. nggak iso, Pak. Saya kayak mulai iso metu ganti area anyar meneh, ngajari meneh. Bengkel yang golek duit, Pak. Selain mendidik, bener toh? Iya. Rugi, Pak. Makanya magang itu 6 bulan minimal, yo. Lek 6 bulan ngekek kontribusi paling enggak bulan ketiga, keempat, kelima, keenam ngekeki ya dhewe tambahan pendapatan yo. Ngono. Saiki wajib 6 bulan aku. Kalau ndak mau saya tolak wis, pasti. Itu lumuran tak kon boleh, Bang. Enggak usah ngapain kene ngajari soro-soro sik kan mulai isok. Kowe mulai iku selali meneh. Kontribusinya nggak ada. Ya awakmu muring-muring terus toh. Dikongon ngene gak ero, kongon ngene gak ero. Teko awan-awan. Lek aku tak kon mulai, Pak. Wis gak niat mulai. Lek pengen golek sertifikat tok kene tak tanda tangani. Wis mulya. Sah sertifikatmu. Karena kamu magang itu cari sertifikat apa kamu pengen bisa. Kalau kamu golek sertifikat tok wis gak usah magang, tak tanda tangani wis langsung dadi wis. Tapi kalau iso, pengen iso ya pasti budale lho isu. Kan ngono ah. Ya nurut, ya temenan. Serius. Pasti dia akan bisa. Ya itu aku itu STM lah. STM itu ya biasa lek teori gak sepiro seneng, tapi lek praktek mesti seneng. Dan harusnya teman-teman yang magang itu berterima kasih karena ada kesempatan magang, harusnya memaksimalkan. Kenapa saya terima magang? Aku dulu magang, Pak. Saya dulu magang. Dari magang itu 1 bulan, aku mengajukan inisiatif sendiri, Pak. Saya boleh nggak, Pak, nambah, Pak? Nambah magang. Dari sekolah 1 bulan dulu, PKL itu. Aku nambah. Cuma nambah, aku kan sekolah kan siang. Aku pagi, pokoknya pagi aku di bengkel, Pak. Habis siang aku berangkat sekolah. Sampai 6 bulan, 8 bulan aku nggak dibayar. Tapi memang pingin bisa. Yuk diperbolehkan karena niat, Pak. Yo paham ya maksudnya. Suwe-suwe sing delok gak ono gitu. Pegel ya. Pirang menit ya? Menitan. Iku. Dawane. Wis bengi, diskusi ini selesai. Besok diteruskan lagi. Intinya kenapa kok nyari yang nol? Apa kok nek sesuk buka bengkel yang golek sing belajaran ae. Karena awakmu iso. Tapi lah awakmu gak iso yang golek sing pinter. Gantian awakmu sing belajar kan ngono. Tapi lek bisa cari yang nol.
membentuk karakter. Nanti tentang anak-anak SMK apa dibahas konten yang lain lah. Mungkin lebih dalam lagi. Karena apa? Generasi kita, penerus kita adalah anak-anak sekolah itu. Oke, cukup. Cukup ya. Jangan lupa like. Jangan lupa komen. yo ngene lah lek menurut aku ojo dipaksa lah. Subscribe itu nggak usah dipaksa. Tapi Kalau nggak memang bayar. tapi nggak bayar. Nggak bayar. Tapi nggak usah dipaksa karena ya apa artinya subscribe kalau nggak menikmati karya ngono lho. Ya kita berkarya ya wis lek dinikmati ya pasti uang subscribe lah. Lek nggak bermanfaat ya pasti nggak di-subscribe. Wis ngono wae. Koncone akeh. Hah? Tapi koncone akeh. Koncone akeh, cuman kan koncoku akeh aja nih. Harusnya golek 1000 gampang. Tapi kenyataannya suwe dan angel. Tapi di situ seninya. Paham nggak? Jadi seninya itu nambah siji loro terus nggak masalah lah wong berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Yes, ono sing subscribe alhamdulillah. Kalau sing subscribe ya alhamdulillah. Kalau sing subscribe mana ya kebacut arek-arekan ngono ya. Pertanyaan ini sing subscribe iki siji loro ngono iki koncone kira. Ya gak ngerti aku. Mergo- Kudu koyo. Kudu, ya. Oh gak aro ngerti-ngerti nambah-nambah ngono tok. Ya mergone nek wong ngomong gak kabeh kanca iki kanca. Gak kabeh kanca iku kanca. Tahu Bener, krungu ya. aku. Itu bahasa sing klasik iku ya. Berarti Gak kabeh lek- gak kabeh kanca kanca. harus subscribe ya. Kalau kanca pasti subscribe lah. Minimal iku support lah ya. Aku lek ono channel mekanik nang berandaku ngono ketokane sik cilik-cilik pasti tak subscribe kabeh tak komen, subscribe komen. Ya ben balik juga nang nggonku maksudnya ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini ono manfaatnya muga-muga. Lek gak ono ya wis gak apa-apa jeneng ngobrol ya. Terima kasih, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.